sejak tahun yang lalu kita sudah berniat untuk menyembelih hewan kurban. Tentu saja harapan kita ketika kita menjalani pelaksanaan penyembelihan hewan itu, kita berharap kita mendapatkan sesuai dengan nilai tersebut, yaitu menyembelih hewan kurban. Karena kalau kita tidak mendapatkan hikmah atau manfaat dari proses penyembelihan hewan kurban itu, nilainya sama dengan nilai sedekah biasa. Jadi nilai sedekah biasa itu kita mengeluarkan uang berapapun, sekecil apapun apa yang kita keluarkan, ya itulah Allah berikan pahalanya. Sesedikit apapun yang kita keluarkan, itu akan menjadi penilaian untuk diri kita. Tapi itu sesuai dengan apa yang kita keluarkan. Jadi kalau kita mengeluarkan uang untuk kurban 4 juta rupiah, taruhlah kita anggap saja itu 4 juta rupiah. Tapi kalau kita tidak mendapatkan hikmah dari proses penyembelihan hewan kurban itu, maka nilainya sama dengan sedekah tadi. Kita tidak mendapatkan nilai yang lebih besar dari proses penyembelihan kurban. Nilainya hanya sedekah saja. Seperti hanya kalau kita menyembelih hewan di tanggal, kan kita menyembelih hewan kurban tanggal 10. Nah kalau kita sembelih hewan tanggal 9, apa boleh? Kita menyembelih hewan tanggal 14, apa boleh? Boleh. Tapi nilainya bukan kurban. Nilainya sedekah biasa. Ya, ketika kita sembelih hewan itu, lalu kita bagikan kepada saudara kita, teman-teman kita, maka nilainya bukan kurban, tapi nilainya hanya sedekah biasa. Nah, jadi kita berharap kesempatan kurban ini kita mendapati ini adalah nilai kurban untuk kita. Jadi nilai kurban kita itu seolah-olah kurban yang kita lakukan itu sebagai bentuk akselerasi, percepatan untuk kita bisa meraih sesuatu apa yang kita harapkan. Penjelasan di dalam Al-Quran tentang penyembelihan hewan kurban, dan itu adalah menjadi pegangan untuk kita. Surat Al-Hajj ayat 37, di mana Allah menyatakan la yanalallaha luhumuha wala dima'uha. Tidak akan sampai dagingnya kepada Allah ataupun darahnya, walakin akan tetapi yanaluhut taqwa minkum. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kalian. Kadzalika, yang demikian itu, sakharoha, Allah menundukkan lakum untuk kalian, menundukkan hewan itu, litukabbiruha ala ma hadakum, agar kalian mengakbarkan Allah terhadap petunjuk yang telah Allah berikan. Wabasyiril muhsinin, beri kabar gembira kepada orang yang berbuat baik. Jadi ketika kita tidak mendapatkan pelajaran dari proses penyembelihan, Allah menyatakan itu nilainya hanya nilai sedekah biasa. Jadi bukan menjadi nilai kurban. Dan Allah menyatakan di dalam ayat ini bahwa daging darahnya tidak sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan. Nah, ketakwaan apa yang diminta oleh Allah yang muncul, yang lahir dari proses penyembelihan hewan kurban? Nah, yang itu diterima oleh Allah. Nah, kita berharap dari proses penyembelihan hewan kurban ini, itu adalah sebagai mewujudkan bentuk ketakwaan kita kepada Allah, dan Allah menerima ketakwaan kita. Tapi kalau kita tidak mengambil, tidak terlihat, tidak mendapatkan hasil dari proses penyembelihan hewan kurban itu sebagai pembelajaran, maka menyembelih itu hanya nilainya hanya sedekah biasa. Nah,
Ayat 34-nya tadi, ayat 37 masih dalam surat Al-Hajj, ya. Bagaimana Allah menghendaki dari proses penyembelihan hewan kurban itu menghasilkan apa sebagai bentuk dari ketakwaan kita, ya. Ayat 34 surat Al-Hajj, masih dalam surat Al-Hajj. Walikuli ummatin ja'ana mansakan, dan bagi setiap umat kami menjadikan mansakan, syariah penyembelihan hewan kurban. Liyadzkuru smallahi, agar menyebut nama Allah ala ma razaqahum, atas apa yang telah Allah rezekikan kepada mereka, mim bahimatil an'am, dari hewan ternak, ya. Fa ilahukum, maka ilah kalian ilahu wahid, adalah ilah yang satu. Sesembahan kalian, pengabdian kalian adalah hanya satu, yaitu kepada Allah. Falahu, maka kepadanya aslimu, kalian berserah diri. Wabasyiri mukhbitin, beri kabar gembira bagi orang yang al-mukhbitin, orang yang tunduk patuh kepada Allah. Lalu kemudian Allah menjelaskan apa itu al-mukhbitin. Jadi proses penyembelihan kurban itu harus melahirkan pribadi al-mukhbitin. Nah, pribadi al-mukhbitin itu pribadi yang apa? Disebutkan di ayat berikutnya, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, yaitu apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wasabirina, dan mereka bersabar terhadap apa ma'asobahum, menimpa mereka. Wal muqimis shalah, dan mereka mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, inilah pribadi al-mukhbitin. Inilah sebagai wujud ketakwaan yang harusnya lahir, terwujud ketika proses penyembelihan hewan kurban. Dan inilah yang akan diterima oleh Allah sebagai bentuk nilai dari kurban. Ketika target ini tidak tercapai, maka nilainya sedekah. Jadi kita menyembelih hewan kurban, tapi kita tidak memaksimalkan ruhiyah kita. Kita tidak iringi dengan tuntunan apa yang harus kita lakukan. Lalu kita hanya sekedar menyembelih saja, tidak ada perasaan apa. Sehingga akhirnya tadi yang dikatakan pribadi al-mukhbitin itu tidak terasa dalam diri kita. Nah, ketika itu tidak terasa dalam diri kita, maka sembelihan hewan kurban itu hanya sedekah saja. Nah, Bapak Ibu hadirin sekalian berbahagia, kalau kita perhatikan ayat ini, ayat 34-nya, bahwa ayat 35, ya, pribadi al-mukhbitin itu adalah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina ala ma asabahum wal muqimis shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini itu sebetulnya ayat yang mana? Kalau kita lihat di dalam surat Al-Anfal ayat 2, Allah menyebutkan itulah mukmin yang sebenar-benarnya. Innama mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang apabila disebut nama Allah bergetar hati mereka. Surat Al-Anfal ayat surat 8 ayat 2, ya, di mana Allah menyatakan innama mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Jadi sebetulnya apa yang dikatakan pribadi al-mukhbitin ini sama dengan apa yang tertera di dalam Al-Anfal ayat 2, bahwa sesungguhnya orang yang beriman itu adalah apabila dia disebut nama Allah bergetar hati mereka. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, dan ketika dibacakan ayat-ayatnya, zadathum imana, bertambah keimanannya. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan terhadap Rabb mereka itu bertawakal. Alladzina, itu orang-orang yang yuqimuna shalah. Jadi sama dengan tadi pribadi al-mukhbitin. Alladzina yuqimuna shalah, mereka yang mendirikan salat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, persis ayat yang disebutkan pribadi al-mukhbitin ini persis dengan Al-Anfal ayat 2, ya. Yang mereka itu
alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Ulaika mereka itulah humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang yang beriman yang sebenar-benarnya. Lahum bagi mereka darajatun inda rabbihim, derajat di sisi Rabb mereka yaitu surga, wa maghfiratun dan mereka mendapatkan ampunan, waridkum karim ya, dan mereka mendapatkan rezeki yang mulia yaitu rezeki yang berlimpah nanti di surga. Nah, bukankah ini yang kita ingini dalam hidup kita? Kita di dalam ibadah, di dalam apa yang kita jalani di dalam hidup ini, kita mengharapkan tujuan kita seperti ini. Ketika kita wafat, ketika ajal tiba, ketika nyawa kita dicabut, kita ingin menjadi sosok al-mu'minuna haqqan, mukmin yang sebenar-benarnya. Jadi inilah tujuan hidup kita dari hidup kita ini. Kita ingin mendapatkan kehidupan yang baik di akhirat, dan di dunia kita tetapkan menjadi mukmin yang sebenar-benarnya. Itu bisa diraih dengan pelaksanaan kurban. Jadi pelaksanaan kurban yang hanya berapa hari kita lakukan 10 dari mulai tanggal 10 Dzulhijjah, 11, 12, 13 masih berjalan. Jadi masih boleh tanggal 13 Dzulhijjah kita menyembelih hewan kurban. Maka ketika kita jalani semuanya itu ya, dengan sepenuh hati, lalu kita merasakan apa yang tadi disebutkan dari pribadi al-mukhbitin tadi, maka kita akan terakselerasi. Kita mendapatkan suatu percepatan dalam bentuk keimanan kita. Kita menjadi sosok yang ketika disebut nama Allah bergetar hati, kemudian wasabirina ala ma asobahum, menjadi sosok yang manusia yang bersabar terhadap apa yang menimpa mereka, menjadi wal muqimis shalah, mendirikan salat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dia akan mampu dengan mudah mengeluarkan dari hartanya. Nah ini kalau kita jalani ya, proses yang 4 hari ini dengan sungguh-sungguh, dengan sepenuh ruhiyah kita, dengan sesuai dengan tuntunan ya. Bapak Ibu hadirin sekalian, pembelajaran untuk kita mendapatkan hasil yang maksimal nanti ya, ketika proses penyembelihan sebenarnya mulai dari hari ini. Dari mulai ketika seseorang itu ketika sudah berniat untuk menyembelih hewan kurban, apa yang diminta? Jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Nah, apa maksudnya? Mengingatkan kepada dirinya bahwa 10 hari sebelum memotong penyembelihan kurban, itu adalah saat-saat ia mempersiapkan ruhiyah. Itu adalah menjadi modal ketika proses penyembelihan berlangsung. Menjadi modal agar ketika proses penyembelihan berlangsung, ia mendapatkan hasil yang maksimal. Itu mulai dari hari ini. Mulai tanggal 1 Dzulhijjah. 1 Dzulhijjah, 1, 2, 3 sampai 10 Dzulhijjah. Karena mulai dari tanggal 1 sudah diingatkan kepada yang menyembelih hewan kurban, jangan memotong kuku, jangan memotong rambut. Ini sebetulnya hikmahnya Pak, mengingatkan inilah saat-saat ia melakukan sesuatu untuk persiapan ketika nanti menyembelih. Maka barusan tadi ya, lebih awal lebih baik, karena hari ini sudah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Berarti tinggal 6 hari lagi kita persiapan ya. Persiapan apa yang harus kita lakukan di waktu menjelang di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah, menjelang proses penyembelihan tanggal 10 Dzulhijjah. Proses apa yang harus kita lakukan? Sesuai dengan tuntunan Allah terhadap apa yang telah ditetapkan oleh Allah, bahwa tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah itu berada di 4 bulan yang dihormati, Arbaatun Hurum ya, 4 bulan yang dihormati, yang sudah Allah tetapkan sejak Allah menciptakan langit dan bumi, yaitu bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Lalu di dalamnya ada 10 hari yang istimewa,
Jadi 10 hari yang istimewa ini berada di dalam 4 bulan yang dihormati. Berarti apa? Ketika kita berada di 4 bulan yang dihormati, Allah memerintahkan kepada kita agar kita memperbanyak berbuat baik, memperbanyak ibadah, memperbanyak amal soleh. Namun juga berusaha untuk menahan diri jangan sampai terjadi dosa, dalam rangka kita menghormati bulan yang dihormati oleh Allah. Wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang menghormati, mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka itu adalah kebaikan dirinya di sisi Rabbnya. Nah, jadi bagaimana kita melakukan bentuk penghormatan terhadap apa yang telah ditetapkan Allah sebagai bulan yang dihormati, dengan kita memperbanyak ibadah, dengan kita memperbanyak amal soleh, dan dengan cara kita juga menahan diri untuk tidak berbuat dosa. Nah, lalu bagaimana tanggal 1 sampai 10-nya, di mana itu juga masih berada di dalam masa-masa 4 bulan yang dihormati? Berarti penghormatan kita harus ditingkatkan. Jadi kalau kita selama ini di dalam 4 bulan yang dihormati, ketika masuk Dzulqa'dah, Dzulhijjah, kita sudah berusaha untuk meningkatkan amal ibadah kita, sudah berusaha meningkatkan berbagai kebaikan. Nah, di tanggal 1 sampai 10 itu harus ditingkatkan. Ibadah kita ditingkatkan, kehusuan sholat kita ditingkatkan, zikir-zikir kita ditingkatkan, tanggal 1 sampai 10 ini. Dan itu adalah modal kita untuk keberhasilan kita ketika kita melakukan proses penyembelihan hewan kurban. Itu modal kita. Dengan kita banyak berbuat baik, kita berbuat amal soleh, ibadah, di tanggal 1 sampai 10 Dzulhijjah ini 9 ya, karena tanggal 10-nya itu sudah proses penyembelihan. Modal kita untuk keberhasilan ketika kita melakukan proses penyembelihan. Nah, pada saat terjadi proses penyembelihan, tuntunan apa yang Allah berikan kepada kita dalam surat 36-nya ya, masih di dalam surat Al-Hajj, Allah menyatakan wal budna ja'anaha, dan unta-unta itu kami menjadikannya lakum untuk kalian min sya'airillah, sebagai syiar-syiar Allah, lakum bagi kalian, fiha di dalamnya khair, banyak kebaikan. Fadhkurusmallahi, maka sebutkanlah nama Allah, berzikirlah kepada Allah, alaihi atasnya, sawafa, ketika unta itu masih berdiri. Jadi Bapak Ibu hadirin, ketika kita sholat Aid ya, Idul Adha, lalu pada saat itu kita ucapan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, ucapan takbir, tahlil dan tahmid ini ketika masa-masa Idul Kurban tidak berhenti pada saat sholat saja, tapi juga harus berlanjut pada saat ketika kita melakukan proses penyembelihan. Mulai kapan kita mengucapkan takbir, tahlil dan tahmid? Ketika akan dilakukan proses penyembelihan itu pada saat hewan masih berdiri ya. Sawafa itu ketika hewan masih berdiri, ketika hewan itu akan disembelih, belum disembelih, hewan itu masih berdiri akan disembelih, dan pada saat itu kita iringi dengan ucapan takbir, tahlil dan tahmid, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Nah, lalu pada saat kita mengucapkan zikir itu ya, agar kita mendapatkan hasil dari proses penyembelihan kurban ini, apa yang harus kita rasakan dalam pikiran kita? Dalam pikiran kita adalah proses perenungan. Jadi bukan hanya ucapan dari mulut takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bukan hanya itu saja yang muncul, tapi itu adalah proses perenungan. Dari mulai tanggal 8 Dzulhijjah itu tarwiyah. Apa yang dikatakan tarwiyah? Tarwiyah itu perenungan. Jadi sebetulnya masa-masa itu adalah masa-masa perenungan. Jadi ketika kita melakukan proses penyembelihan,
sebelum proses penyembelihan kita sudah melakukan proses perenungan. Perenungan apa? Karena yang namanya kurban itu adalah dikaitkan dengan apa yang terjadi pada keluarga Nabi Ibrahim. Maka kita bagaimana merenungkan apa yang telah dijalani oleh Nabi Ibrahim dan keluarganya, sehingga itu menjadi hikmah bagi kita, itu menjadi pelajaran bagi kita. Ketika kita ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam pribadi Al-Mukhbitin ayat berapa? Al-Hajj ayat 34 dan 35, di mana Allah menyatakan alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebut nama Allah bergetar hati. Pada saat kapan ketika kita ucapan takbir ini kita merasakan dalam hati kita getarannya? Pada saat kita sholat id, kita ucapan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pada saat itu apakah sudah terasa dalam hati kita getaran dari takbir itu? Ketika kita ucapan la ilaha illallah, apakah sudah terasa dalam hati kita getarannya? Apakah ketika hari pertama menyembelih hewan kurban atau di hari kedua tanggal 11 Dzulhijjah kita masih juga mengucapkan zikir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah? Apakah sudah ada terasa getarannya dalam hati kita? Getarannya akan terasa dalam hati kita ketika proses perenungan kita kepada kisah keluarga Nabi Ibrahim itu terasa dalam hati, nyambung dengan apa yang telah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim istrinya baru saja melahirkan anak, lalu Allah memerintahkan untuk mengajak istrinya Siti Hajar. Sebagai seorang suami yang ia sayang dengan istrinya, tentu saja dia tidak akan mungkin kalau menurut kata hati. Tapi karena ini perintah Allah, memenuhi perintah Allah, Nabi Ibrahim pun mengajak istrinya untuk pergi. Padahal baru saja melahirkan. Yang namanya Siti Hajar, seorang wanita yang baru melahirkan, tentu saja berat untuk pergi keluar dari rumah. Inginnya apa ya? Tentu saja inginnya istirahat. Tapi karena perintah Allah, Siti Hajar pun melaksanakan perintah itu. Jadi itu adalah bentuk bahwa dia sudah memiliki orientasinya adalah la ilaha illallah. Tidak ada ilah, tidak ada sesembahan, tidak ada pengabdian illallah, hanya kepada Allah. Jadi la ilaha illallah sudah ada dalam hati. Dalam hati Nabi Ibrahim, dalam hati Siti Hajar, sehingga begitu diperintah sesuatu yang berat, mereka jalani perintah itu. Dan dalam hatinya sudah ada muncul Allahu Akbar, kesiapan untuk mengakbarkan Allah. Dalam arti kata mengakbarkan Allah itu adalah melaksanakan tuntunannya. Dalam dirinya sudah takbir. Baik Nabi Ibrahim, Siti Hajar sudah dalam keadaan takbir. Bapak Ibu hadirin, apakah itu hanya sampai di situ ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim? Tidak. Setelah berjalan cukup lama, sampailah pada satu tempat di mana tempat itu tidak ada apa-apa, tidak ada tanaman, tidak ada air, panas, ya. Apalagi makanan, tumbuhan, ya, tidak ada. Nah, namun di saat itu, ya di tempat itu adalah Mekah sekarang. Di tempat itu kemudian setelah Nabi Ibrahim menurunkan istrinya, anaknya Ismail yang masih bayi, diturunkan. Tapi tiba-tiba Nabi Ibrahim siap-siap mau pergi. Dan bahkan kemudian menaiki unta meninggalkan Siti Hajar. Nah, ketika meninggalkan Siti Hajar dan Siti Hajar tahu bahwa dia itu akan ditinggal, apa yang dilakukan Siti Hajar? Sebagai manusia yang normal, Siti Hajar bertanya kepada suaminya sambil memegang tali kendali unta itu, ya. Dipegang kuat-kuat. Engkau hendak kemana? Engkau akan meninggalkan kami berdua di sini. Namun Nabi Ibrahim ternyata tidak menjawab pertanyaan. Sampai diucapkan berkali-kali tidak menjawab Nabi Ibrahim. Sampai akhirnya Siti Hajar bertanya, apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim pun menganggukkan kepala, ya. Jadi masih juga tidak menjawab, hanya menganggukkan kepala. Namun Siti Hajar tahu bahwa itu adalah jawaban, bahwa ini adalah perintah Allah. Nah, ketika Siti Hajar mengetahui bahwa ini perintah Allah,
Lalu Siti Hajar pun berkata, kalau ini adalah perintah, maka silahkan, pergilah. Allah tidak akan menyia-nyiakan. Jadi itulah yang namanya takbir yang ada di dalam hati Siti Hajar, ya. Itu sebegitunya. Yang namanya tahlil la ilaha illallah pada diri Siti Hajar itu seperti itunya. Termasuk juga pada Nabi Ibrahim. Kenapa sampai Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab dari pertanyaan Siti Hajar? Karena sebagai manusia berat untuk meninggalkan, kan tidak mungkin secara manusia yang normal meninggalkan istrinya, anaknya di tempat yang tidak ada apa-apa, tidak ada air, tidak ada tanaman. Tapi karena perintah Allah, Nabi Ibrahim pun meninggalkan Siti Hajar. Nah, ketika kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, bahwa Nabi Ibrahim, Siti Hajar itu adalah tauladan kita. Apakah kita memiliki kesiapan seperti Nabi Ibrahim seperti ini? Apakah kita memiliki kesiapan seperti Siti Hajar seperti ini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ketika kita di dalam proses penyembelihan hewan kurban itu, kita ucapkan takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, sampai terasa dalam hati kita getarannya, bahwa kita ingin seperti apa yang dilakukan Nabi Ibrahim. Keimanan yang ada pada diri Nabi Ibrahim, kita ingin seperti itu. Maka itulah makna, itulah hasil dari proses penyembelihan hewan kurban, bahwa ketika disebut nama Allah, bergetar hati. Nah, lalu kita ikuti kisah Nabi Ibrahim. Ketika Nabi Ibrahim kembali lagi ke tempat istrinya Siti Hajar setelah sekian lama, sudah sekian tahun, lalu didapatinya oleh Nabi Ibrahim anaknya itu sudah menjadi remaja, yaitu Ismail. Masih juga ada ujian. Ujiannya apa? Allah memerintahkan untuk menyembelih anaknya Ismail. Sebagai seorang manusia yang memang berharap ingin punya anak, apakah tega menyembelih anaknya? Tentu saja tidak tega, ya. Dan di dalam kisah Nabi Ibrahim itu, setelah mendapatkan perintah dari Allah, tidak langsung disampaikan kepada Ismail. Padahal itu bukan karakter Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu setiap ada perintah itu selalu dilaksanakan. Tetapi yang ini, perintah ini tidak langsung dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Perlu waktu berapa hari. Berarti Nabi Ibrahim itu terus merenung, berpikir, apakah mungkin saya menyembelih anak saya, ya. Sampai di hari ketiga barulah disampaikan kepada Ismail, ya. Walaupun barangkali Nabi Ibrahim juga berat untuk menyampaikan. Tapi apa yang terjadi pada Ismail? Ternyata Ismail menyatakan ucapan yang luar biasa, ya abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang diperintah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, engkau akan mendapatiku insyaallah, aku akan bersabar untuk menerimanya. Ini luar biasa. Ismail kesiapan melaksanakan perintah Allah, walaupun perintahnya adalah untuk menyembelih dirinya. Berarti yang namanya takbir, yang namanya la ilaha illallah, itu sudah ada pada Ismail, sudah ada pada Nabi Ibrahim. Lalu pertanyaan kita, siapa yang telah membentuk Ismail seperti itu? Tentu saja adalah ibunya Siti Hajar. Berarti apa? Bapak Ibu hadirin, ketika Siti Hajar ini ditinggal oleh Nabi Ibrahim, apakah Siti Hajar kemudian berkeluh kesah? Ketika Siti Hajar lari-lari mencari air dari satu tempat ketinggian yang satu ke tempat ketinggian yang lain, yang namanya kalau hari ini kita sebut Safa dan Marwah, dan itu menjadi salah satu syariat dari ibadah haji, apakah itu dilakukan dengan keluh kesah? Ketika sekian lama mengurus anaknya Ismail, apakah itu dilakukan dengan keluh kesah? Dan terbuktilah bahwa hasil dari pembinaan Siti Hajar melahirkan sosok Ismail yang walaupun umurnya masih 12 tahunan, remaja, tapi ketika ada perintah Allah untuk menyembelih dirinya,
Siti Hajar Ismail menyatakan kesiapannya untuk melaksanakan perintah. Itu hasil siapa? Hasil ibunya, hasil Siti Hajar yang telah membimbing, membina Ismail dengan seperti itu. Berarti selama ini Siti Hajar tidak ada keluh kesah di dalam pada saat ditinggal oleh suami, dan ia lakukan, ia jalani sampai ia membina anaknya Ismail. Sehingga apa yang dikatakan di dalam ayat tadi, ciri al-mukhbitin tadi, alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wasabirina, dan mereka bersabar alama asobahum, terhadap apa yang menimpa mereka, bahwa apa yang telah terjadi ini adalah keinginan Allah, ketetapan Allah, dan menerima. Siti Hajar menerima apa yang menjadi ketetapan Allah. Jadi saat kita ucapkan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di takbir yang keberapa, di tahlil yang keberapa, di tahmid yang keberapa, dari masa-masa itu mulai tanggal 10, 11, 12, 13, menggetarkan hati kita ketika kita mengucapkan takbir itu. Nah, kalau dari proses-proses itu tidak sampai menggetarkan hati kita, berarti proses perenungan kita belum maksimal. Kalau proses perenungan kita maksimal, maka akan terasa kesiapan diri kita untuk Allahu Akbar, siap untuk mengakbarkan Allah apapun, seperti apa yang terjadi pada Ismail. Walaupun harus mengorbankan nyawa sekalipun, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah, ia tidak ada dalam hatinya pikiran yang lain kecuali ia hanya ingin sujud tunduk kepada Allah. Ia ingin La ilaha illallah, sesembahan pengabdian hanya kepada Allah. Walillahil hamd, dan ia kemudian menerima, bersyukur dengan apa yang terjadi. Wasabirina alama asobahum, dan dia dengan walillahil hamd yang muncul adalah kesabaran dalam hati, bersyukur dengan apa yang telah Allah berikan. Pujian itu hanya milik Allah, Allahu Akbar, Allah, dan seterusnya. Di takbir yang di hari keberapa, apakah di tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, batasnya tanggal 13. Jadi kalau dari mulai tanggal 10 kita belum merasakan ada getarannya, maka kita tingkatkan perenungannya sampai kita rasakan di tanggal 11-nya. Di tanggal 11-nya apakah masih ada getarannya? Tingkatkan lagi proses perenungannya sampai di tanggal 12, sampai tanggal 13. Kalau sampai 13 kita belum muncul apa yang namanya bergetar hati, belum muncul dalam diri kita menerima apa yang Allah berikan kepada kita, wasabirika alama asabahum, maka ya kita mohon ampun kepada Allah, dan kita menerima bahwa apa yang kita jalani ini ternyata ini hanya nilainya sedekah, ya. Ya, mudah-mudahan Allah masih memberikan umur kepada kita untuk kurban tahun berikutnya, ya. Untuk kurban tahun berikutnya kita bisa maksimal. Itu pun kalau Allah masih memberikan umur. Maka bagaimana proses pembelajaran ini kita mulai dari hari ini. Ini adalah persiapan, ya. Persiapan untuk tanggal 10 Dzulhijjah, persiapan untuk proses penyembelihan tanggal 11, 12, 13. Itu adalah pelaksanaannya, itu adalah pembelajaran yang kalau itu terjadi kita bersyukur. Mudah-mudahan kita dari proses penyembelihan ini kita menjadi sosok seperti apa yang ditetapkan, dituliskan di dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 34, 35, 36 sampai 37. Itu adalah tentang kisah tentang tuntunan penyembelihan hewan kurban. Allah menyatakan la yanallahu luhumuha wala dima'uha, tidak akan sampai kepada Allah dagingnya dan darahnya, akan tetapi yang sampai kepada Allah itu yanaluhu taqwa minkum, ketakwaan kalian. Ya, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, kekuatan oleh Allah sehingga kita bisa berhasil, ya. Proses ibadah kurban kita nanti di tanggal 10, kita sembelih di tanggal 11-nya besoknya, ya. Demikian, barakallahu li wa lakum. Alhamdulillah, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.